Ustaz, Iya. takut nih Ustaz. Dia takut nih Ustaz. Takut nih. Jangan bercanda dulu. Iya. Takut, Bu? Takut? Beneran takut ya? Heeh. Coba Ustaz, kau deketin lagi Ustaz. Deketin lagi ya. Nggak apa-apa saya deketin ya, Pak. Mau saya cekek kira-kira. Ibu, Bu, mau sembuh? Iya Pak Ustadz. Beneran? Beneran. Serius? Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak Adam yang sudah terlahir di dunia ini setelah melalui masa akhir balik atas izin Allah pasti punya dosa. Ya. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan kita sebagai seorang muslim itu sangat-sangat banyak sekali. Ya. Tidak henti-hentinya Allah itu mengingatkan kita. Tidak henti-hentinya Allah itu mengingatkan kita. Tetapi kadang kita sebagai hamba Allah itu yang masih nakal, yang masih aja melakukan kesalahan demi kesalahan terus tanpa mengetahui bagaimana nanti kita cara kembali untuk menebus kesalahan tersebut. Nah, kesalahan itu apa aja? Kadang kita manusia nggak tahu kesalahan kita di mana. Kita asik dengerin pengajian, kadang-kadang juga tidak tahu kesalahan dosa kita di mana. Benar. Jadi kalau usah dengerin pengajian, kemudian ustadznya juga memberikan dengan menggebu-gebu, rasanya kita itu benar aja terus seperti itu. Nanti ada memang ustadz yang memang mengajak untuk jamaah itu memahami kesalahan ini kita di sini. Contoh umpamanya kita mengajari bagaimana sakit itu muncul. Ini aja dari sakit ya. Bagaimana sakit muncul? Umpamanya dari Quran diceritakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Nah, kalau memang kita tahu dari ayat ini, surat Asy-Syura ayat 30 ini menceritakan bahwa musibah atau sakit itu disebabkan karena buah tangan kita. Buah tangan kita ini pasti dosa. Nah, disitulah Allah itu mulai memberikan sayangnya kepada kita agar kita memahami. Contoh, seseorang yang sering, memang dia nggak banyak bicara, tapi kalau bicaranya nyakitin telinga orang lain, nyakitin hati orang lain. Ini walaupun dia nggak banyak ngomong, tapi dia sering sekali sariawan. Itu karena apa? Mulutnya nyakitin, makanya dirobek-robek mulutnya oleh Allah Ta'ala. Itu catatan bahwa dosa di dunia ini nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat. Dan di dunia untuk bahan introspeksi. Dunia ini untuk bahan introspeksi, kemudian tobat. Jadi nggak cuma hanya introspeksi aja tapi tobat. Betul. Ya. Betul. Jadi Langkah tobat. berikutnya Adalah tobat. Itu yang nomor satu, sangat penting. Nah, di sini kadang-kadang kita lupa. Kemudian yang sering suuzon, umpamanya ya, sering suuzon itu di otak. Orang yang sering suuzon rata-rata nanti seringnya pusing sebelah kiri. Orang yang sering merasa benar pendapatnya, sering ya dia merasa benar pendapatnya, ya dia akan pusing sebelah kanan. Orang yang hobinya ngalamun, pusing di tengah-tengah kepala. Orang yang punya pikiran terus mikir, nggak ada solusinya, pusing di sini. Orang yang mikir utangnya nggak kebayar, pusing di sini. Orang lihat suaminya nggak pernah mandi, pusing di sini. Jengkel maksudnya di sini. Itu benar Ustaz? Iya benar. Itu baru kepala loh. Itu baru kepala. Ya, orang yang hobinya marahin orang-orang sekitar, ngomelin, sakitnya di hidung. Orang yang tidak suka mendengar nasihat, kalau dinasihatin dilawan, nanti lama-lama budak. Budak. Iya, bener. Orang yang suka jelek-jelekin kerjaan temennya, yang sakit tangan sebelah kiri. Aduh, belum lagi kok dosa orang tua. Belum lagi dosa orang tua. Kalau sama jelekin kerjaan orang tua, tetap dia sakit tangan kiri, tapi susah disembuhin. Kalau dia itu merasa mampu berdiri sendiri dan pernah diomongin karena orang tua, umpamanya aku tanpa dibantu orang tua bisa. Aku bisa menghidupi keluargaku walaupun tanpa dibantu orang tua. Nanti kakinya yang kiri sakit, lama-lama mengecil. Itu nggak akan bisa diobatin. Digrogotin karena merasa mampu. Nah, inilah ciri Allah Ta'ala bahwa sakit itu adalah acara untuk memohon ampun.
Nah kalau memang sakit itu dipikir itu menghapuskan dosa gimana ceritanya? Bisa asal kita introspeksi, bertobat dan merubah tobat diri. dulu, merubah diri. Jadi istilahnya diceritakan bagaimana itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya ya. Bisa menghapus dosa. Ya harus melalui salah satu firman Allah Ta'ala. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Baru dijawab oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut. Fa'ulaika atubu alaihim. Illalladzina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, melakukan perbaikan. Jadi orang yang sakit itu harus taubat, dia salah. Kalau dia sariawan dia taubat. Ya Allah, jika saya sakit sariawan sering kata-kata saya itu menusuk kata telinga sahabat saya, menyakiti hati sahabat saya, ibu saya, suami saya, istri saya dan sebagainya. Ampuni dosa-dosaku yang dulunya aduh setelah doa beberapa kali enakan. Loh, Serta itu perubahan bener. sikap juga. Iya, kemudian mulai bicara yang baik-baik. Bapak, gimana Bapak capek ya, ayo tak pijitin. Pak suaminya juga bingung. Nih istri saya kesurupan apa ya gitu. Tapi jadi baik. Jadi Tapi baik, Ustaz, ya. jadi selama 2 bulan ini banyak sekali. Jadi walaupun tidak usah hadir di sini juga di rumah. Jadi introspeksi, aduh ke suami. Jadi banyak yang takut. Takutnya suami ada ilmunya, ntar ilmunya nyerang jadi lebih baik. Emang bener begitu. Ya. Yaudah. Jadi kalau emang ibu-ibu galak sama suaminya kemudian sakit. Galaknya di mana? Di mulut, kemudian pipinya di sini. Rasanya kok nggak nyaman. Nah itu ilmu suaminya nyerang tuh. Iya. Nah nyarinya di mana kalau begitu? Nyarinya di si Ramon. Kalbu. Kalbu. Insya Allah, mudah-mudahan Insya kita Allah. ya di sini memang inginnya seperti itu Inginnya ya. seperti itu. Jadi, Berubah. hijrah. Hijrah. Dari yang kurang baik kepada baik, dari baik ke jauh lebih baik lagi. Meninggalkan yang tidak baik, mengambil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Rahayu dari Brebes. Ibu Sri dari Brebes, ya. Kepala saya sini sakit banget, Pak Ustaz. Sebelah kiri. Iya sini. Terus sini. Kaki sakit. Kalau buat jalan itu berat. Sudah berapa lama itu? Hampir 5 tahun lebih. 5 tahun ini? Iya. Sakitnya nggak hilang-hilang? Iya, udah ke dokter, udah cek scan apa. CT scan? Iya. Tapi nggak ada apa-apa, sehat semua. Sampai CT scan Iya. segala? Udah berobat kemana-mana udah. Oke, jadi kepala sebelah kiri Iya, sakit. iya, semua Kaki. kiri. Kiri juga, apalagi? Ya, ini sesak dada. Sesek dada kiri juga. Iya, cuma nyesek, suka nyesek gitu. Jadi sebelah kiri semuanya? Iya. Udah diperiksa nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Diobatin nggak pengaruh? Nggak Tapi berobat selain ke dokter kemana sih biasanya? Ke Rukiah Gak usah juga malu-malu. pernah. Rukiah juga pernah. Ke orang pintar juga? Iya. Lulusan mana tuh orang pintar? Orang pintar juga. Iya. Coba, kok ke orang pintar emang di mana tempatnya? Ya, pokoknya kalau dengar ada ini ya datang. Sana. Ya. Ini di sini bagus, datang. Ritualnya ngapain aja sih di orang pintar itu? Banyak macam-macam. Ada yang dibekam sambil baca amalan-amalan juga. Terus ada yang pernah potong kelinci juga. Potong kelinci? Iya. Ngapain potong kelinci? Jadi suruh dipotong kelinci? Iya. Kelinci itu Warnanya apa kelinci bebas? dipuasai Itu dulu. kata apa? Coba mic-nya deketin dong Pak. Jadi dipuasain buat itu apa itu? kelincinya atau Iya. manusianya? Kitanya puasa. Katanya apa? puasa Katanya dulu. apa? Puasa. Pak, Paginya. sebentar. Kata mereka itu apa? Saya bilang mereka, saya nggak tahu itu siapa itu. Katanya biar kelihatan nanti sakitnya apa itu kelihatan. Kok bisa kelihatan dari mana? Nggak tahu. Makanya kita coba dengerin dulu ya Ustaz. Oh ya. iya, boleh. Jadi suruh puasa orangnya. Iya. Suruh bawa kelinci. Kelincinya di situ siapin. Sekarang- Oh kelincinya udah siapin. Iya. Suruh Sekarang- beli kelincinya. Iya, tinggal ganti. Sekarang itu puasa niatnya apa? Nggak tahu ya puasanya niatnya. Kalau Ramadan kan emang niat puasa Ramadan. Iya. Senin Kemis, puasa Daud. Kalau itu puasa Puasa Ya, pokoknya kelinci. Puasa. berapa hari? Satu hari. 1 hari aja. Dari subuh sampai maghrib juga sama. Iya. Oke. Udah gitu kelincinya dibeli dari situ. Iya dipotong. Berapa kelincinya belinya? 100 Rupiah. Satu. Berapa rupiah? Berapa ya? 3 juta. Kelincinya dijual di situ 3 juta. Disembeli di situ. Iya. Jadi kelincinya disembeli, Iya. dibelek, dibuka-buka, ditunjukin. Wah. Nih ada jantungnya nih. Ini jantungnya Ada ini, itunya ini, gitu. ada apa
pas di empedunya ini ada empedunya kotor. Apanya yang kotor? Empedu. Empedu. Nah. Emang kelihatan empedu kotor kayak apa? Ya saya nggak tahu, pokoknya itu yang bilang Nah, seperti itu. setelah disebutin Itu semuanya dukun apa terus, siapa itu, Pak? Itu dukun apa siapa itu? Hah? Katanya sih Ustadz aja. ngomongnya sih Ustad. Tapi jual kelinci 3 juta. Iya. Maaf ya Bu. Terus jadi yang dijelasin justru organ-organ kelinci. Organ-organ tubuhnya, Katanya ada hubungannya dengan ibu gitu Iya, katanya. iya. Terus udah gitu kelinci dikemanain? Ya udah, Udah. serahkan aja nggak apa-apa. Oh, Nggak dimakan, Enggak. terus diapain katanya? selain nama Oh diserahkan kepada ya. Ya kasihan lah, kelinci udah disembelih ditinggal lagi. 3 juta sayang. Iya, paling nggak dapat kelincinya lah ya. Dapat kelincinya kan untung-untung dikit ya. Iya. Ibu sampai begini-begini lihat saya nih. Ya saya kesini ya Bu. Oh. Ibu yang di belakang. Ibu di belakang, kasihan lihat saya begini-begini. Saking Oke. cintanya. Terus Ibu mau ngapain kesini? Enggak, kali aja Ustaz jual kelinci juga. Potong kelinci. Kalau kita mah potong bebek angsa, Angsa di aja. kuali. Iya. Ibu. Ibu maunya apa sekarang? Bu megang mic yang beneran tuh. Gemetar Pak Ustadz. Hah? Gemetar. Emang gemetar kenapa? Takut sama saya. Deg-degan, Ibu deg-degan? Iya, jatuhnya. Lihat saya deg-degan. Iya Pak Ustadz. Lihat Kak Irfan seneng apa deg-degan? Udah pura-pura suaminya nggak ada deh. Ustaz. Pura-pura. Deg-degan apa senang? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Enggak. Kenapa nggak denger saya? Enggak apa-apa. Ditanyain mah nggak apa. Gemetarnya gimana sih? Takut? Ya nggak tahu, kayak nggak mau lihat aja gitu. Bener nih saya malah ke depan sini loh. Aduh. Ustaz. Takut beneran. Padahal saya takut juga. Ustaz. Iya. Takut nih Ustaz, dia takut Iya. Ustaz. Takut nih. Jangan bercanda dulu. Ya. Iya. Takut Bu? Takut? Beneran takut ya? Heeh. Coba Ustaz, kau deketin lagi Ustaz. Deketin lagi ya. Nggak apa-apa saya deketin ya Pak. Mau saya cekek kira-kira. Ibu, Bu, mau sembuh? Iya Pak Ustadz. Beneran? Beneran. Serius? Serius. Lillahi ta'ala. Allah Ta'ala. Pak, boleh saya tanya sama Bapak? Bapak tadi pakai deodoran belum? Itu nyungsep. Di keteknya Bapak itu, Bu. Kok jadi ketawa sih, Bu? Ketawa loh. Udah nggak apa-apa, ambil namanya ketawa juga nggak apa-apa ya, Bu ya. Aduh, ini pikirnya Ibu di dalam hatinya ini Ustadz juga lucu juga gitu ya. Nggak apa-apa daripada, saya sebenarnya jantungan juga, Pak. Jadi saya berani-beraniin. Ibu namanya siapa tadi? Sri Rahayu. Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu, Iya. pingin sembuh beneran? Pengen. Lillahi ta'ala. Lillahi Ta'ala. Kalau ada ilmu dari orang tua boleh dicabut karena Allah. Boleh karena. Beneran. Iya Pak Ustadz. Tapi saya minta satu deh. Bu, sering nggak Ibu curiga sama Bapak sebelum sakit di kepala sebelah kiri itu? Jujur. Iya. Dulu ya Lah pernah. ya dulu. Iya, Pak Ustadz. Kan sakitnya 5 tahun. Ya dulu lah, masa besok. Emang curiga apa? Curiga apa yo? Ayo jujur. Ya kalau sering pulang malam. Ya nggak apa-apa, siapa tahu mampir-mampir. Emang kerjanya apa Pak? Instalasi listrik. Listrik. Oh, kan listrik Oh, itu harus listrik. malam. Kalau siang nyalain juga nggak nyala. Gimana coba? Ibu, Bu, bener curiga waktu itu. Ada yang ngomongin nggak suamimu itu anu. Enggak cuma teman-teman kadang kalau orang PLN tuh suka apa Nyetek-nyetekin gitu. Emang tugasnya cetek-cetek gini. Gini Bu.
Dia ketawa lagi beneran serius. Iya terus curiga. Iya. Iya Pak Ustadz. Iya. Kapok enggak? Kan kepalanya sakit ya. Iya. Sekarang saya tanya, kapok enggak mau nyurigain suami? Kapok nggak mau lagi Pak Ustadz. Enggak mau apa? Nggak mau nyurigain lagi. Gitu dong harusnya. Mudah-mudahan suaminya juga Enggak Nggak. nyetekin, cuma listrik aja. asik, istrinya nggak curiga lagi, jangan gitu juga. Enggak lah insya Allah. Ibu saya tanya nih, ini di kepala nih, ini di kepala nih. Ibu mulai hari ini jangan curiga kepada suami kan Allah Ta'ala mau enggak? Mau Pak Ustadz. Beneran nih? Beneran. Suami ganteng-ganteng gini jangan dicurigai. Nanti kalau suaminya, yang ditakut suami kepelet wanita lain nih. Ya Enggak, gitu. ini maksudnya yang ditakutin ibu. Enggak Duh. gitu Pak Ustadz. Takutnya apa? Takutnya suami kena wanita lain enggak? Takut enggak itu? Ya. Nah jujur dong. Iya apa enggak? Jawab. Iya Pak Ustadz. Iya gitu. Itu masih normal. Coba kalau suaminya naksir saya gimana? Aduh. Laki-laki lain. Lu laki-laki lain itu nggak normal. Oke. Sebenarnya ya serius ya. Hari ini niat karena Allah Ta'ala jangan curiga kepada suami. Mau? Mau Pak Ustadz. Ikhlas? Ikhlas. Minta maaf sama suami. Jangan keketeknya bau. Minta maaf. Mas, Akang, Papa, Yayang, Bina. Ini orang gimana? Coba, Gimana, ayo. Jok? Bebeb. Lihat masnya. Coba minta maaf sekarang. Ayo. Bah, Bang. Abah, Oh Abah ya. Abah. Bah, mulai hari ini Saya tidak mau. tidak mau mencurigai Abah lagi. Nah, lillahi Lillahi ta'ala. ta'ala. Amin. Cium tangannya. Iya. keningnya kecil. Ya dipeluk, nggak mau tuh. Orang ini mau cium Sekarang- kenang istrinya Iya. ya. Berpahala kalau itu ikhlas cepat. Sekarang, sekarang, Pak. Wih. sekarang saya tanya, Ibu, yang sakit di kepala kiri sekarang gimana? Jangan dicari-cari. Ini enggak masih senut-senut gitu Pak. Senut-senut beneran nih? Iya. Senut beneran nih? Iya. Kalau ada kerajaan jin yang nyerang sama ibu, mau nggak ibu berdoa agar kerajaan jin tersebut agar diampuni kemarahannya oleh Allah Ta'ala, mau? Mau Pak Ustadz. Ikhlas, Ikhlas. jangan punya pikiran jelek lagi. Iya Pak Ustadz. Dan kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ibu mau didoakan agar diampuni keinginannya, kemarahannya kepada ibu, mau? Mau. Ikhlas, Ikhlas. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nih keluar nih 2. Sekarang gimana rasanya kepalanya? Itu yang kayak yang goyang-goyang. Iya nggak gitu, Mas. apa-apa, rasa sakitnya Tapi mulai goyang-goyang. berkurang nggak Iya, sekarang? iya. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Sayang suami sekarang, ayo peluk. Itu gara-gara suami memaafkan, ayo peluk. Nah, Nggak apa-apa orang gitu halal. dong. Bener ya, serius ya. Enakan kepalanya. Sebenarnya nggak perlu kelinci, itu dibohongin sama dukun-dukun yang ngaku kiai dukunnya. Ya, jangan, kita nggak pakai apa-apa, baru disuruh, ayo jangan curiga lagi. Gitu. Itu ada kerajaan jin nyerang tuh. Karena apa? Karena curiganya kuat. Mau doain kerajaan jin tersebut, mau ikhlas ngedoain, ikhlas lillahi ta'ala. Kerajaannya keluar, teng, 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 teng. Goyang-goyang dikit nggak apa-apa, tapi keluar. Gitu. Ya sudah, kakinya masih sakit gak sekarang? Ya agak enteng. Entengan, peluk lagi suaminya. Lu mau sembuh nggak? Lu ini serius. Dah. Ya sudah. Ini ibu. Ibu. Pingin tuh. Suami di rumah masih nunggu. Jangan yang ini nih. Punyanya Ibu Siti. Mau ikutan meluk bapak, ya Allah. Nggak boleh. Bisa dicekek nanti. Berpelukan, teletabis. Bu, ini dulu waktu Ibu jengkel nih. Dulu nih. Ibu dulu pernah mikir gini. Ini kalau kejadian beneran suamiku begini sudah aku nekat. Yang penting aku nanti tanpa suami aku bisa hidup sendiri gitu. Begitu. Pernah ngomong gitu? Pernah Pak Ustadz. Oh, ketahuan. Saya buka jadi dukun aja deh. Kalau yang 3 juta aja nggak bisa sembuh loh ya. Gimana kalau sembuh ini loh.
Ustaz kok bisa nebak seperti itu? Hah? Bisa melihat seperti itu? Kakinya ngomong tadi sama saya begini. Ngomong. Begini. Serius ngomong. Kakinya bersaksi dia. Dulu saya pernah merasa bisa berdiri sendiri tanpa suami kalau itu terjadi gitu. Iya ngomong, ibu gak kerasa tadi? Jangan gitu lagi ya. Mau? Mau. Minta maaf sama suami, minta maaf dulu. Maaf. Nah, nanti dulu, sabar. Sekarang Sabar. nyosor aja. Iya, ini ibu-ibu maunya peluk aja nanti dulu. Ini minta maaf dulu, prosesnya kan tobat itu harus minta maaf. Minta maaf, intinya begini Bu. Minta maaf jika dulu pernah merasa tanpa suami pun aku bisa berdiri. Maafin aku jika aku dulu punya prinsip yang salah seperti itu. Tadi ngomong seperti itu tadi yang merasa punya berdiri sendiri tadi. Coba, Aku minta maaf jika dulu jika dulu saya aku punya pikiran Abah itu sama siapa gitu. Iya gak apa-apa sebutin. Emang doa seperti apa itu. itu sama siapa. Nah saya merasa Saya merasa bisa berdiri mandiri sendiri tanpa Abah. Tanpa Abah. Jika itu salah. Jika itu salah. Dosa. Di hadapan Allah. Allah. Hari ini aku istrimu. Nurlela. Sri Rahayu. Minta maaf. Minta maaf lillahi ta'ala. Nah, Ya, saya terus. maafkan lillahi ta'ala. Ini kesurupan, jangan diketawain. Doakan Ustaz. Doain Ustaz. Udah? Ikhlas? Saya bantu doa sekarang. Ikhlas ya Pak ya? Ibu ikhlas? Saya keluarin semua dari orang pintar ya. Bener ya? Oke, Ibu namanya siapa tadi? Sri Rahayu. Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu aminkan doa saya, Bapak aminkan doa saya, Ibu-ibu ngamin doa saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil muji Allah, Ibu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Bapak kalau boleh tahu punya anak berapa Pak? Punya anak 3, tinggal 2. Satu, 1 sudah meninggal. kapan? Sudah sekitar 6 tahunan. 6 tahun yang lalu. Sedih sekali Ibu saat anak meninggal itu betul? Iya. Saya melihatnya yang seperti Ustaz selalu sampaikan, sedih, berkepanjangan, Sedih berkepanjangan, putus sehingga asa, putus asa, akhirnya harus lihat ikhlas. gelagat tadi tertawa Iya. seperti itu. Itu memang ada dajjal. Ibu ikhlasin ya Bu, jawab sekarang Ibu. Kalau Ibu Ikhlasin, ikhlas, Bu. insya Allah nanti bagus. Ikhlas? Lillahi Ikhlas, ta'ala? Insya Allah sudah menunggu Ibu Insya di Allah surga nggak nanti apa-apa. ya. Ya? Ya. Ikhlas ya. Tentang putranya ikhlas ya. Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ampuni kesalahan dan dosa Ibu Sri Rahayu. Ya Allah, dari putus asanya, dari kesedihan yang berkepanjangan atas kematian putranya. Ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bah, duduk aja dulu. Duduk Bu, duduk Bu, duduk Bu. Jadi ternyata Ibu Sri Rahayu ini pernah kehilangan anak 6 tahun yang lalu. Ya. Dan sakitnya terasa 5 tahun belakangan ini. 6 tahun yang lalu hilang anak. Sedih pasti orang tua mana ya? Pasti. Yang kehilangan anak, meninggal, tak sedih itu bohong. Pasti sedih, tapi sedihnya memang harus jangan sampai Jangan berkepanjangan, berlarut-larut, jangan berlarut-larut. Saya juga mungkin bicara seperti ini, asal bicara karena belum pernah mengalami organ zalik, belum siap. Jika itu terjadi, berkepanjangan sampai putus asa, Ustaz selalu menyebutkan hati-hati ketika putus asa, sedih berkepanjangan, ada celah untuk makhluk-makhluk yang tak diinginkan masuk ke tubuh kita. Benar, ke otak. Yang paling parah adalah, Dajjal tadi. dan ciri-cirinya tadi Cirinya ketawa. tertawa. Makanya tadi Itu saya pas Dajjal ini, ketawa. loh kok Iya, memang. Sudah tahu, insya Allah. Insya Allah kalau sudah ikhlas karena Allah Ta'ala tahu kekurangan, kesalahan. Oh iya saya tahu begitu, kemudian ikhlas. Ini Dajjal ini sudah mulai keluar, mudah-mudahan nanti bisa
selesai dengan baik ya Ibu. Coba Bu Sri sudah bisa komunikasi? Sudah? Tarik nafas, istighfar. Alhamdulillah. Sudah, ini mah sudah cerita. Seperti ini ya. Yang sudah kembali kepada Allah. Insya Allah bisa berkumpul lagi, sayang sekali soalnya Ibu ya, pasti ya. Buat ibu-ibu yang lain juga, mudah-mudahan kalau sudah ditinggal oleh orang-orang yang cintai, harus yakin. Nanti kita ketemu lagi sana. Merasa berdosa aja. Iya, tapi bukan salah ibu. Ya, ya, tuh ada suami yang mendampingi. Dah, istighfar, istighfar.